Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Selamat sore semuanya teman-teman Aswaja Muda. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita bisa kembali mengaji ya. Kita kembali bisa punya time of productive ya, productive time di rumah. Dan tentu di pertemuan kali ini karena ini masih pertama kali banget ya saya ngisi di Aswaja Muda, maka saya akan mengenalkan diri saya ya, karena katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Umma, dan of course saya graduate dari pesantren dan sekarang saya still study di Islamic State University ya, jadi di UIN Jakarta saya belajarnya kayak gitu. Nah, untuk pekan kali ini, pertemuan kali ini kita akan memahami atau akan berkenalan lebih dulu nih ya, berkenalan dulu dengan musannif kitab yang akan kita pelajari, karena nggak mungkin kita mempelajari suatu kitab tanpa nggak tahu kita aktor di belakangnya itu siapa yang membuat kitab tersebut, karena ini sangat penting karena itu sebagai validasi ya, sebagai validitas keilmuan yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita nggak tahu siapa pengarang dari sebuah kitab kayak gitu. Oke, sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu pada musannif kitab ini. Ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sebelumnya mohon maaf nih teman-teman, saya pakainya laptop ya, bukan karena saya anak milenial banget, bukan, tapi karena saya sedang tidak membawa hard copy-nya. Jadi terpaksa saya menggunakan soft copy ya, karena di era digital ini kita harus adaptasi ya teman-teman. Baik, kita akan mempelajari yang namanya kitab At-Tadhib fi Adillatil Matni wa At-Takrib. Nah, kitab ini adalah kitab karangan dari Dr. Mustafa Habib Al-Bugho. Jadi, kitab ini adalah sebuah respon sebenarnya, respon dari sebuah kitab ringkas, di mana kitab ringkas tersebut namanya adalah Riwayatul Takrib ya, matan Riwayatul Takrib karangan Syekh Abi Suja, kemudian direspon kembali oleh ulama lain yaitu oleh Dr. Mustafa Habib Al-Bugho dengan kitab yang bernama At-Tadhib seperti itu. Nah, untuk pertama kali kita akan mengenal nih sebenarnya siapa sih sosok dari Syekh Abi Suja gitu kan. Syekh Abi Suja itu adalah seorang Islam yang beliau mendapatkan titel Syihabul Millah Abu Thayyib Abi Suja Ahmad bin Hasan, tapi sebagian mengatakan namanya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Jadi beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang beliau lahirnya di Basra. Jadi lahir di Basra tepatnya pada tahun 433 beliau lahir di Basra. Nah, beliau itu adalah seorang ilmuwan Islam yang sebenarnya tidak terlalu banyak karangannya teman-teman. Jadi dalam sebagian redaksi disebutkan bahwasanya karya dari Syekh Abi Suja ini adalah cuma satu, yaitu matan Riwayatul Takrib. Jadi cuma matan Riwayatul Takrib, tapi meskipun beliau karangan cuma satu, karangan beliau itu sangat menarik ya, menarik antusias banyak ilmuwan Islam. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang merespon dari kitab tersebut, mensyarahi, menjelaskan ulang tentang kitab Riwayatul Takrib tersebut. Dan di antara itu adalah yang paling populer ya, kitab paling populer atau kitab wajib bagi para mubtadi itu adalah kitab Fathul Qorib. Nah, itu pasti semua udah tahu kan. Nah, Fathul Qorib itu juga mensyarahi dari kitab Riwayatul Takrib ini. Juga kemudian jadi meskipun ini sangat cuma satu karangan beliau, tapi respon dan keberkahan dari karangan beliau itu sangat banyak gitu. Bahkan Khatib Asy-Syibini dalam Muqaddimah Hikmahnya, kitab
menjelaskan bahwasanya kenapa respon dan antusias para ilmuwan Islam sangat banyak, sangat besar terhadap suatu karya ini. Alasannya karena adalah keikhlasan beliau. Jadi karena Syekh Adi Sujat ini sangat ikhlas, ya, salah satu tanda bahwasanya beliau benar-benar ikhlas adalah respon yang luar biasa. Jadi berkahnya luar biasa besar. Bahkan Khatib Asy'ariyah sempat membuat statement bahwa andaikan saja ada kewajiban, ya, misalkan, jadi kayak yang paling wajib tuh kita buat takrib gitu. Kalau ada harus ditentukan nih kita fikir itu kayak harus paling wajib tuh kita takrib gitu. Jadi dari saking kitab tersebut sangat menarik gitu, karena kalau kita pelajari juga itu adalah lafaznya banyak yang easy gitu, ya, bukan easy dalam artian remeh, tapi easy itu dekat dengan kita. Bahkan di pondok saya, ya, pondok saya Zakri di Lirboyo, banyak banget teman-teman yang menghafal dari kitab matan Baitul Takrib ini. Jadi emang enak banget gitu buat para pemula gitu. Kemudian, pengarang kedua nih yang merespon dari kitab Baitul Takrib ini adalah Syekh Mustafa Adib Al-Bugha. Nah, Syekh Mustafa Adib Al-Bugha itu siapa? Beliau itu adalah ulama yang lahir di Dimsyik atau Damaskus. Beliau lahir di Damaskus, kemudian beliau itu mengambil gelar S1-nya atau bachelornya di Universitas Syariah di Damaskus. Kemudian Magister of Arts, kemudian PhD-nya beliau ambil di Universitas Al-Azhar, seperti itu. Nah, beliau selain beliau adalah seorang ilmuwan Islam, beliau juga adalah aktivis, teman-teman. Beliau sering mengaji atau mengisi kajian di masjid-masjid di Damaskus, baik itu kajian fikih atau kajian tentang masalah usul fiqh, kemudian tentang masalah hadis. Nah, salah satu disertasi beliau yang populer sekali itu adalah Al-Aqarul Adillah Al-Mustalafiyah. Mungkin untuk orang-orang yang pecinta usul fiqh, ya, itu tahu nih, wah, Al-Aqarul Adillah Al-Mustalafiyah. Jadi disertasi beliau itu sangat menarik gitu, dan untuk para pemula itu sangat ya comfortable banget gitu, sangat enak kayak gitu. Nah, beliau tersebut banyak, ya, karakternya. Beliau juga ilmuwan, kemudian author, kemudian juga sebagai aktivis sosial. Karangan beliau kira-kira sampai 14 karangan, ya, 14 karangan. Salah satu karangannya yang harus teman-teman tahu, ya, salah satu karangan beliau adalah Fikih Manhaji Fikih Imam Syafi'i. Itu karangan beliau, karena Syekh Mustafa Adib Al-Bugha yang beliau itu kolaborasi dengan Syekh Mustafa Khon. Jadi itu kitab yang sangat didolakan juga, ya, karena bahasanya sangat dekat dengan kita, seperti itu. Kemudian langsung saja kita akan membaca kitab At-Tadhib ini. Kita akan mulai dari muqaddimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau yang musannif ini membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang menjadikan semesta alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Dan semoga Allah selalu memberikan sholawat terhadap Tuhan kita, yakni Nabi Muhammad, keluarga beliau yang suci, kemudian seluruh sahabat beliau. Qala Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Syekh Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah, beliau berkata, Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah ta'ala an a'mal mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil Imam Syafi'i. Saya diminta oleh sebagian teman-teman saya, semoga Allah menjaga mereka, untuk membuat sebuah ringkasan dalam fikih Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala alaihi wa sallam. Semoga rahmat Allah dan ridha Allah tercurahkan pada Imam Syafi'i fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, dengan bentuk yang sangat ringkas dan sangat ringkas. Jadi memang ingatnya sangat ringkas sekali. Alasannya apa? Dia bukan ada letakkan ini dari suhu
al-mubtadi hifdhuhu, agar bisa mempermudah pembelajarannya terhadap para pelajar dan agar mudah bagi orang-orang yang mulai belajar untuk menghafal kitab tersebut. Wa an-ukthira fihi min at-taqsimat wa hasil fisal. Kemudian saya diminta juga untuk membanyakkan beberapa bagian dan bagian-bagian tertentu, bagian penting tertentu. Fa'ajabtuhu ila dzalika qaliban bitawadi. Kemudian Qadi Abi Syuja berkata, saya akhirnya memahami permintaan mereka dengan tujuan mencari pahala dari Allah. Ragiban Allah Ta'ala fit taufiq wal juga sangat menginginkan atau berharap kepada Allah untuk memberikan pertolongan atas kebenaran dari karangan tersebut. Innahu 'ala ma yasha'u qadir wa bi'amalihi latifun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa terhadap apa yang Beliau inginkan, dan Allah zat yang maha tahu pada hamba-Nya. Jadi di awal kitab ini Syekh Qadi Abi Syuja ini, karena karangan yang atas ini adalah karangan Qadi Abi Syuja ya, beliau seperti biasa layaknya di dalam kitab-kitab lain membaca hamdalah, kemudian sholawat dan salam. Beliau cerita nih, jadi filosofi dibalik kenapa sih ada kitab matan Ghayatul Takrib. Nah, itu adalah karena memang banyak orang atau banyak teman-teman beliau yang meminta kepada beliau. Jadi banyak teman-teman yang meminta kepada beliau agar membuat sebuah karangan fikih Syafi'i yang ringkas ya, yang seringkas-ringkasnya dan sepadat-padatnya. Akhirnya untuk menerima hal tersebut ya, beliau akhirnya dengan cara meminta pertolongan kepada Allah, dan akhirnya beliau membuat dengan kitab yang namanya kitab Ghayatul Takrib tersebut. Nah, itu kalau itu adalah filosofi hadir di kitab Ghayatul Takrib. Nah, sekarang kita juga perlu tahu nih filosofi hadir di kitab At-Tadhib ini sebenarnya kenapa Syekh Mustafa Al-Buwaini tertarik untuk mentaklid atau menerangkan mengulas ulang tentang masalah kitab Ghayatul Takrib ini, adalah disebutkan dalam mukadimahnya bahwa beliau merasa kitab Ghayatul Takrib ini adalah kitab yang yang mempunyai daya tarik yang kuat gitu, karena seperti yang saya sebutkan tadi, kitabnya terkesan ringkas tapi easy gitu buat dipelajari. Nah, beliau mengatakan bahwasanya kebutuhan orang-orang saat ini ya, beliau menganggap bahwasanya memang kebutuhan orang-orang saat ini itu sangat perlu untuk diberikan dalil gitu. Jadi kitab At-Tadhib ini adalah memberikan dalil, jadi mentaklid itu kayak ngasih footnote gitu ya, footnote tentang dalil-dalil dalam kitab Ghayatul Takrib ini. Beliau menganggap bahwasanya orang-orang sekarang itu sangat butuh untuk dikasih dalil, karena emang sudah budaya kalau setiap ya, nggak cuma mahasiswa, banyak orang-orang yang kalau dikasih tahu tentang masalah agama itu mesti tanya dalilnya mana, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, itu mesti kayak gitu. Jadi kalau di tempat-tempat umum, kalau kita sudah berada di luar ya, bukan cuma di lingkungan pesantren, mesti itu akan menjadi pertanyaan yang sangat akar. Mereka itu nggak gampang percaya gitu. Jadi sebenarnya ketertarikan Syekh Mustafa Al-Buwaini ini ya karena kritisnya orang-orang. Ya, kritis, mungkin bisa dikatakan kritis, tapi kalau kita maknakan lebih lanjut, kata kritis itu bisa jadi kurang, nggak mudah percaya gitu. Orang-orang sekarang itu nggak mudah percaya. Akhirnya beliau dengan mengeluarkan statement dari Syekh Abi Syuja ini, Qadi Abi Syuja, akhirnya beliau membuat taklidan tentang dalil-dalil dalam kitab ini seperti itu. Lah kemudian setelah beliau mentakliki kitab-kitab tersebut ya, di sini juga disebutkan bahwasanya sebelum beliau menulis, beliau juga sempat bermusyawarah dengan para ilmuwan beliau, dan akhirnya disetujui, wah ya bagus nih. Jadi memang sangat menjadi kebutuhan kita sekali. Jadi kayak ya memang masa ini adalah sebuah tantangan bagi kita, bukan kita cuma tahu ini misalkan ini haram gitu, ini halal, ini najis, ini enggak. Kalau sekarang tuh lebih kritis. Jadi mesti tanya, masa iya dalilnya mana, mesti seperti itu. Jadi ini sangat penting untuk kita pelajari bersama. Di mukadimahnya Syekh Mustafa Al-Buwaini, jadi selain beliau menyampaikan alhamdulillah, dalam openingnya beliau langsung membawa dua dalil ya,
fundamental dalam masalah studi keilmuan, yaitu dalam surat At-Taubah 122 beliau disebutkan di sini, Alhamdulillahi wahdahu al-qa'il fi kitabihi falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din. Di sini disebutkan ini adalah salah satu ayat yang benar-benar menjadi tendensi kewajiban untuk mencari ilmu, ya, untuk mencari ilmu. Konteks dari hadirnya ayat ini sebenarnya nggak cuma masalah mencari ilmu, tapi di lain sisi atau di paradigma lain ini bisa dijadikan untuk dalil kewajiban jihad. Tapi karena pembahasan kita adalah mencari ilmu, maka akan kita bahas kalau nafara yang artinya hendaklah keluar dari masing-masing kelompok di antara mereka sebuah golongan untuk belajar ilmu agama, gitu. Jadi bahasa falaula nafaru hendaklah keluar. Jadi kita harus berusaha, jadi ada usaha untuk mencari ilmu. Gitu. Apalagi kalau kita relevansikan, kontekstualisasikan dengan suasana kekinian, ya, suasana kekinian di mana Allah setelah menuangkan yang menumpahkan ilmu pengetahuan lewat internet bisa, kemudian ya banyak banget gitu bertaburan sekarang, nggak kayak di zaman dulu. Kalau zaman dulu untuk belajar ilmu itu harus butuh proses yang cukup lama. Nah ini kalau kita kontekstualisasikan dalam keadaan sekarang, justru ini malah sangat penting buat kita, harus benar-benar kita perhatikan. Dalam artian kewajiban mencari ilmu itu nggak harus membutuhkan nggak membutuhkan hal yang terlalu sulit gitu ya. Tinggal searching, atau misalkan kita bisa nonton live bisa, ya, kemudian bisa lihat di YouTube para masyayikh, karena banyak sekali sebagai pengetahuan. Nah ayat tersebut juga sinkron dengan ayat surat An-Nahl yang berbunyi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu pada ahli dzikir atau orang-orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Kalau kita bayangkan, kalau kita resapi lebih dalam, ayat yang pertama yaitu dalam surat Taubah bilang kita harus pergi cari pengetahuan. Itu berarti harus ada tindakan gitu ya. Yang kedua fas'alu ahla dzikri, di sini selain ada tindakan ada subjek nih. Subjek ada objek. Jadi subjeknya itu berarti kita, kemudian tindakannya itu berarti kita mencari, dan objeknya itu adalah ahla dzikr. Disebutkan ahla dzikr itu diartikan kalau dalam banyak kitab tafsir itu adalah dari Ibnu Nasoro, ya, untuk ahli kita, kemudian ada yang mengatakan itu Al-Quran, kemudian ada yang menafsirkan bahwa itu adalah orang-orang muslim yang paham Al-Quran. Kalau kita pahami, berarti ini mengindokan bahwasanya kewajiban mencari ilmu itu harus memang pas pada porsinya. Jadi nggak cuma mencari tapi serampangan. Dalam artian mencari serampangan di sini kita harus mencari pada orang yang benar-benar kita tahu kredibilitasnya, ya. Jadi kredibilitasnya kita ketahui, kemudian kemampuannya juga benar, dia passionnya memang di situ gitu. Jangan sampai passionnya dia adalah sebenarnya misalkan dia polisi, misalkan dia passionnya seorang dokter tapi malah tidak sesuai, malah ditanya masalah agama, kan itu bisa kacau. Jadi intinya harus bertanya pada yang memang tahu ahli dzikr. Nah ini sebenarnya menjadi problem, ya, polemik bagi kita, karena sekarang ya seperti saya bilang tadi, ilmu itu udah dituang, udah kayak disebar di mana-mana, bisa dicari di internet juga. Nah ini menjadi sebuah polemik di mana kita harus benar-benar memilih sumber dari ilmu pengetahuan kita. Apalagi kalau di internet kan kita nggak tahu tuh siapa yang nulis, ini benar-benar dan ahli dalam bidangnya atau bukan, gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mencari ilmu yang memang pada ahlinya. Terlebih itu adalah ilmu fikih, ya. Meskipun studi hukum Islam itu nggak cuma fikih aja, banyak sekali sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nidin sama Gus yang kemarin. Tapi yang termasuk dari hal yang sangat urgent dan important for our life itu adalah fikih. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena fikih itu adalah membahas dari aktiviti kita, keseharian kita, ya. Keseharian kita misalkan sholat, wudu, kemudian apa lagi? Ya banyak lah, ya, yang berkaitan dengan daily activity atau hal-hal yang sering berulang
puasa dan sebagainya. Itu sangat penting karena kalau misalkan kita tidak mengetahui tentang masalah fikih, ya itu akan berdampak atau berimbas pada ibadah atau pada kegiatan religius yang kita lakukan, gitu, sah atau tidak dan sebagainya. Jadi sangat important, tapi ya harus gitu kita belajar dari yang lain. Kan nggak lucu ya kalau kita disebutkan dalam Al-Quran, misalkan kita disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi memang Allah menciptakan manusia untuk beribadah, tapi malah nggak tahu cara beribadah, nggak lucu gitu kan. Jadi memang harus kita tahu bagaimana hidup dalam constitutional law for Islam gitu. Nah, kesimpulannya sebenarnya karena kita cuma perkenalan dalam video kali ini ya, perkenalan dengan Syekh Ali Suja, kemudian perkenalan dengan Syekh Mustafa Al-Purwo, maka kesimpulan yang saya bisa sampaikan di dalam kajian ini adalah bahwa hukum Islam atau exactly hukum fikih ya, itu adalah sangat important gitu. Perlu sekali kita pelajari karena ya sebagaimana dalam hadis disebutkan an-nasu rajulani alim wa muta'allim. Jadi dua orang laki-laki cuma ada dua, maksudnya yang berkualitas. Kalau nggak dia belajar berarti harus dia mengajar gitu. Karena kita take and give gitu. Kita memberikan orang lain pengetahuan, tapi kita juga mengambil. Kita terus seperti itu. Jadi itu take and give, sehingga yang namanya sebuah pembelajaran dalam hidup, terutama dalam masalah keagamaan itu akan terus berlangsung dan akan terus berlanjut tanpa ada jeda seperti itu selama kita masih hidup. Mungkin itu saja untuk mukadimahnya ya. Jadi cukup perkenalan dari sejarah hadirnya kitab At-Targhib ini, kemudian sejarah hadirnya kitab Fawaidut Taqrib. Mungkin untuk materi selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan